Saudaraku, sungguh alangkah baik dan indahnya saat ini, di mana Tuhan mempertemukan dan mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Sungguh Alangkah Baiknya, dinyanyikan 2 kali. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami, kasih karunia Tuhan ada pada saudara-saudara. dan ada pada saudara juga. Marilah kita memuji Tuhan dengan NKB 7 bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajanya, bersorak-sorai bagi Rajanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajanya, bersorak-sorai bagi Rajanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Firman Tuhan mengingatkan kami
bahwa seringkali kehidupan kami tidak sesuai dengan pengakuan kami sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Marilah kita nyatakan pengakuan dan penyesalan dosa melalui nyanyian Kidung Jemaat 27 bait 1 sampai 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, terimalah petunjuk hidup baru yang demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu.
Terima kasih Bapa, karena Engkau memberi kami kesempatan untuk bersekutu pagi hari ini di dalam ibadah ini. Kami berterima kasih juga untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan yang telah kami jalani, sehingga sampai saat ini kami terus merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Bapa, kami menyadari seringkali hidup kami belum berkenan kepadamu. Kami mohon ampun, dan saat ini perkenankanlah kami memohon, kiranya Engkau terus membimbing kami dan menolong kami, agar kami dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Pagi hari ini perkenankan kami semua menyatukan hati kami dalam permohonan untuk saudara-saudara kami yang sakit, membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Di antara mereka, Ibu Sukamto, Ibu Windri, dan Mas Nur Indrawan. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus memulihkan, menguatkan mereka. Dan biarlah mereka senantiasa bersabar, percaya, dan berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi saudara kami, Ibu Dwi Ari Kurniasih, yang saat ini sedang mengandung anak pertamanya. Tuhan berkatilah agar ia senantiasa sehat dan nantinya dapat melahirkan anak dengan selamat. Bagi setiap keluarga yang mendambakan hadirnya momongan dalam keluarga mereka, Engkau tahu yang terbaik bagi mereka. Ya Bapa, berikanlah momongan bagi keluarga mereka seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu. Dan bagi setiap kami yang telah Tuhan karuniai anak dan cucu, bimbinglah agar kami dimampukan menjadi orang tua yang baik, dapat merawat dan mendidik anak cucu kami dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para orang tua dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga dapat senantiasa bekerja setiap hari, dan karena semua itu, keluarga mereka beroleh kecukupan dan pemeliharaan dari tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak, kiranya Tuhan berkati supaya dapat bertumbuh dengan sehat, dan bagi anak-anak kami yang esok akan memulai kembali bersekolah di tahun ajaran yang baru, Tuhan berkatilah agar mereka yang belajar di rumah ataupun sudah belajar di sekolah dapat senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan berat dalam kehidupan mereka. Tolonglah mereka, beri kekuatan, berikan jalan keluar bagi mereka. Dan ajarlah kami untuk terus percaya bahwa melalui setiap hal Tuhan membangun iman kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu agar di masa penyesuaian karena keadaan yang baru sebagai dampak penyebaran virus corona dapat senantiasa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik sehingga pelayanan dapat tetap berjalan dengan baik. Dan terkhusus jemaat-Mu di tengahan di Tuking Gedong, Tuhan yang pimpin dan berkati, baik di dalam mempersiapkan ibadah minggu maupun juga di dalam kami melayankan sakramen perjamuan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, berkati dengan cinta kasih-Mu, agar bangsa kami dapat merasakan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan doa kami dan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan dengan didasari oleh firman ini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah
apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Terambil dari Matius 22 ayat 21. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan diiringi lagu dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama sampai yang kedua. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudaraku, marilah kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan sumber kehidupan kami, kembali kami Tuhan menghadap-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini Kau telah memberi kami kesempatan untuk dapat mengaturkan persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan menerima persembahan kami, menyucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat menjadi sarana untuk keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini seperti di sorga. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk para petugas yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, pada kesempatan kali ini, melalui Ibu Pendeta Erni Ratna Yunita, kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang Maha Kasih, ingatkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan ingatkan kami Tuhan bahwa rezeki pemberian-Mu adalah saluran berkat untuk orang lain. Demikian doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu,
dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian sabda Tuhan. Mazmur 65 ayat 1-13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuhan-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1-11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan manusia adalah berkomunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga berarti hubungan atau kontak antara dua orang atau lebih. Komunikasi itu bisa berupa komunikasi verbal
yaitu dengan menggunakan kata-kata, baik itu lisan maupun tertulis, dan komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, tetapi dengan bahasa tubuh, dengan isyarat. Tujuan komunikasi adalah agar suatu pesan dapat disampaikan dan dimengerti oleh pihak lain sehingga menghasilkan tanggapan atau tindak lanjut atasnya. Misalnya seorang ibu menyampaikan kepada anaknya, "Nak, tolong belikan garam di warung." Tujuannya adalah agar anak paham bahwa ibu membutuhkan garam, lalu menanggapi atau menindaklanjuti perintah itu dengan pergi ke warung dan membeli garam. Melalui komunikasi, manusia belajar saling memahami satu sama lain. Dengan demikian, kita bisa melihat betapa pentingnya komunikasi dalam hidup sehari-hari. Tanpa komunikasi, apa jadinya dunia ini? Coba bayangkan hidup tanpa komunikasi. Tanpa komunikasi, tidak akan terbentuk rumah tangga atau keluarga. Tidak akan ada pasar, tidak akan ada sekolah, media sosial, dan juga tidak akan ada gereja. Yang ada hanyalah kekacauan karena masing-masing orang berbuat menurut pikiran dan kemauan sendiri tanpa dikomunikasikan dengan pihak lain. Tuhan yang Maha Kuasa ternyata juga berkenan untuk menjalin komunikasi dengan ciptaannya. Komunikasi verbal dinyatakan melalui firman-Nya, sedangkan komunikasi non-verbal dinyatakan melalui pemeliharaannya, melalui kasih-Nya kepada kita semua, kepada ciptaannya. Komunikasi ini bertujuan agar ciptaannya, terkhusus manusia yang diberi akal budi, mengerti dan menanggapi firman serta pemeliharaan Tuhan dengan hidup seturut kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran melalui sebuah perumpamaan. Ada seorang penabur yang menaburkan benih. Benih yang ditaburkannya itu ada yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, jatuh di tengah semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Meskipun benih yang ditaburkan itu kualitasnya sama, ketika jatuh pada media yang berbeda, ternyata hasilnya berbeda. Benih yang jatuh di pinggir jalan belum sempat tumbuh, sudah dimakan burung. Benih yang jatuh di tanah berbatu hanya tumbuh sebentar saja, kemudian layu dan kering karena tidak berakar. Benih yang jatuh di semak duri pada akhirnya mati karena terhimpit semak duri itu. Hanya benih yang jatuh di tanah yang baiklah yang kemudian bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Kepada para murid-Nya, Tuhan Yesus menjelaskan maksud perumpamaan itu adalah untuk menunjukkan adanya perbedaan sikap manusia dalam menerima, menanggapi, atau merespon firman Tuhan. Penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan firman kebenaran mengenai kerajaan sorga. Sedangkan tanah adalah hati orang yang mendengarkan firman Tuhan. Hati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dibedakan dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah hati mereka yang digambarkan seumpama pinggir atau tepi jalan, yaitu mereka yang mendengar firman namun tidak mengerti, dan si jahat merampas apa yang didengarnya itu. Tidak mengerti firman maksudnya tidak mau tahu,
tidak peduli. Firman berbunyi begini, yang dilakukan malah begono. Moto kelompok ini adalah cuek is the best, atau anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kelompok kedua adalah hati mereka yang digambarkan sebagai tanah berbatu-batu. Tanah jenis ini adalah tanah yang keras karena mengandung banyak bebatuan, sehingga benih yang ditaburkan hanya tahan bertumbuh sebentar saja dan tidak berakar. Hati model ini tidak tahan menderita. Ketika harus menanggung penindasan karena firman itu, mereka segera murtad. Prinsip kelompok ini adalah sing penting awake dewek selamat. Kelompok ketiga adalah hati mereka yang terhimpit oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Mereka mudah dikuasai kekhawatiran dan mudah terpedaya oleh kekayaan dunia. Seolah kekayaan dunia adalah segala-galanya. Sehingga meskipun mereka sudah menerima firman Tuhan, namun tidak membuahkan hasil apa-apa, karena mereka masih fokus pada dunia. Sedangkan kelompok terakhir adalah hati mereka yang mengerti akan firman Tuhan. Mengerti di sini tentu bukan hanya mengerti secara nalar, tetapi sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan firman itu dalam hidupnya. Karena itulah pengajaran yang mereka terima bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan perumpamaan itu, kira-kira kita masuk kelompok yang mana? Apakah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4? Bila kita belum masuk kelompok tanah yang baik, berarti kita perlu mengolah hati kita agar menjadi media yang baik bagi pertumbuhan firman. Cara mengolah tanah biasanya adalah dengan dicangkul, batu-batu atau kerikil dibuang, semak-semak, rumput-rumput dicabut, lalu diberi air dan diberi pupuk. Nah, untuk mengolah hati, kita harus membuang kekurangan-kekurangan seperti yang digambarkan terdapat dalam kelompok 1 sampai kelompok 3 tadi. Kekurangan kelompok pertama adalah tidak mengerti, yaitu tidak mau tahu. Mulai sekarang, belajarlah untuk mau diajari, mau diingatkan, mau ditegur. Jangan cuek is the best atau anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi, sendiko dawuh Duh Gusti. Kekurangan kelompok 2 adalah tidak tahan menderita karena firman. Untuk itu perlu belajar merelakan diri untuk memanggul salib setiap hari dan mengikut Tuhan. Perhatikanlah nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kekurangan kelompok 3 adalah banyak khawatir dan masih banyak fokus pada dunia. Bila kita berada dalam kelompok ini, kita perlu belajar untuk lebih memusatkan diri kepada Tuhan. Ingatlah nasihat ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 22. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman yang telah kita dengar bersama hari ini, mari kita terima dengan baik, kita hayati, kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kiranya firman Tuhan
sungguh menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan umat-Nya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman dan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah seperti tanah yang baik, agar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidupmu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.